Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya nak. Amin. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran subtema 3 terakhir, yaitu di pembelajaran 6. Tema 3 kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari di pembelajaran 6. Materi yang akan kita pelajari adalah menuliskan cerita sesuai urutan gambar, sikap santun menyambut orang tua, dan membandingkan bilangan dengan simbol. Simak baik-baik ya nak. Menuliskan cerita sesuai dengan urutan gambar. Seperti yang kemarin kita bahas ya. Coba susunlah gambar tersebut dan ceritakan dengan bahasamu sendiri. Ada gambar anak sedang mandi, ada anak sedang bermain sepak bola, dan yang ketiga ada anak sedang belajar. Coba kita urutkan kemudian tulis ulasan ceritanya. Ya. Dari ketiga gambar, manakah yang pertama seharusnya pertama dilakukan? Apakah anak sedang mandi, bermain, atau belajar? Urutan gambar yang benar yang pertama adalah belajar. Kalimatnya kalian bisa menggunakan kalimat bebas sesuai dengan gambar yang berhubungan dengan seorang anak sedang belajar. Bunda memiliki kalimat seperti ini. Yudi sedang belajar. Ingat ya, gambar yang pertama dari ketiga gambar tadi yang pertama adalah anak sedang belajar. Urutan gambar kedua yang benar adalah bermain sepak bola. Kalimat yang Bunda buat adalah setelah selesai belajar, Yudi bermain sepak bola di lapangan bersama teman-teman. Dan yang terakhir adalah anak sedang mandi gambarnya. Kalimatnya adalah setelah bermain sepak bola, Yudi mandi sore agar badan bersih. Nah, dari ketiga gambar ini dapat kita urutkan bahwa yang benar adalah pertama anak sedang belajar, yang kedua bermain bersama teman, yang ketiga mandi sore. Ini adalah urutan dan cerita yang benar. Kalian bisa menggunakan kalimat sendiri berdasarkan gambar. Oke? Tidak harus sama dengan yang dibacakan atau yang dibuat oleh Bunda Puji. Selanjutnya, sikap santun menyambut orang tua. Di sini ada seorang anak sedang menyambut ayahnya pulang kerja. Pada sore hari, rata-rata orang tua kita yang bekerja pasti baru pulang, baru sampai di rumah pada sore hari, bahkan ada yang sampai malam hari baru pulang. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk menyambut mereka? Nah, cara menyambut orang tua pulang dari kerja, yaitu menyambut dengan riang gembira, membawakan tas dan sepatu, mencium tangan orang tua, mengambilkan minum untuk orang tua. Ada lagi yang bisa kalian lakukan? Menanyakan apakah mereka membutuhkan sesuatu. Nah, apakah mereka ingin dipijat? Bisa kalian lakukan ya. Intinya adalah saat orang tua kalian pulang, mereka ingin disambut oleh anaknya. Karena dengan sambutan itulah orang tua merasa capeknya hilang. Bahagia. Wah, senangnya disambut anak. Ya, jadi saat orang tua kalian pulang, hendaknya kalian menyambut dengan riang gembira, bisa membantu membawakan tas, bahkan sepatu. Kemudian jangan lupa mencium tangan orang tua. Setelah itu kalian bisa mengambilkan minuman dan menawarkan bantuan kepada mereka. Bercanda tawa dengan mereka setelah orang tua selesai mandi dan makan. Nah, itu adalah cara menyambut orang tua selepas pulang dari kerja. Berikutnya, membandingkan bilangan dengan simbol. Kalau kemarin kalian menggunakan kalimat, sekarang menggunakan simbol. Tanda lebih dari. Tanda seperti ini membacanya adalah lebih dari, dibacanya adalah lebih dari. Tanda berlawanan seperti huruf C tapi lancip ya.
merupakan tanda kurang dari. Yang ketiga adalah sama dengan, tetap bacanya sama dengan. Contoh, di sini ada angka 18 dan juga 11. Bunda beritahu sebelum kalian mengerjakan. Lebih dari itu digunakan jika angka depan lebih besar dari angka belakang. Kurang dari ditujukan untuk angka yang lebih kecil. Angka depan lebih kecil daripada angka yang belakang. Dan sama dengan digunakan untuk kedua pembanding angka yang jumlahnya sama. Bunda ulang sekali lagi. Lebih dari, tanda lebih dari digunakan untuk membandingkan angka depan lebih besar dari angka yang ada di belakang. Sedangkan kurang dari ditujukan untuk angka depan lebih kecil daripada angka belakang. Dan begitu pula dengan sama dengan ditujukan untuk angka depan sama jumlahnya dengan angka yang ada di belakang. Kalau sudah seperti ini, 18 dan 11. Angka 18 lebih besar atau lebih kecil dari 11? Bagaimana kalau kita menentukan lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil itu adalah angka yang paling bawah. Semakin lama semakin bertambah. 11, 12, 13, 14 itu adalah dari kecil ke terbesar. Kalau terbesar ke terkecil maka 20, 19, 18 itu hitung mundur. Maka jika 18 ada di atasnya 11, maka angka 18 lebih dari 11 atau lebih besar dari 11. Maka tandanya adalah huruf C terbalik. Simbol yang tepat untuk membandingkan dua bilangan di atas adalah tanda lebih dari. Nah, lebih jelasnya simak ulasan Bunda berikut. Mampu membedakan simbol pembanding. Simak nggih. Tanda lebih dari berbentuk seperti B, seperti huruf B kecil saat ditambahi dengan garis. Tanda lancip tadi depannya diberi tanda garis, menandakan dia adalah B, berarti memiliki arti besar atau lebih dari. Angka depan lebih besar, diingat-ingat. Lebih dari itu adalah jika angka depan lebih besar. Nah, berikutnya. Tanda kurang dari berbentuk seperti K. Jika tanda kurang dari diberi garis di depannya, dia akan membentuk huruf K. Berarti atau memiliki arti kecil atau kurang dari. Angka depan lebih kecil daripada angka belakang. Kalau lebih besar tadi angka depan lebih besar daripada angka belakang, kalau kurang dari angka depan lebih kecil daripada angka yang berada di belakangnya. Nah, harus bisa membedakan nggih. Dan yang selanjutnya adalah tanda sama dengan. Berarti nilai yang dibandingkan sama baik depan atau belakang. Jumlahnya sama. Jika yang dibandingkan 11 maka di belakang juga 11. Depan 15 maka belakang juga 15. Itu adalah nilai yang sama. Maka tandanya adalah sama dengan. Kita beralih di soal agar lebih jelas. Contoh soal nomor 1. 12.17, nomor 2 15.11, 3 17.17, 20.16 dan yang terakhir 18.19. Nomor 1. Angka 12 dari 17. Kira-kira 12 itu lebih kecil atau lebih besar dari 17 ya? Kalau ingat tadi, kalau lebih kecil itu maka angkanya ada di bawah, hitungnya maju. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu namanya hitung maju. Maka angka depan lebih kecil. Kalau hitung mundur. Contoh, angka di depannya 15 seperti nomor 2. 15 belakangnya 11. Maka hitung mundur. 15, 14, 13, 12, 11.
itu adalah hitung mundur. Maka angka depan lebih besar dari angka yang ada di belakang. Maka nomor 1 jawabannya adalah 12. Iya, kurang dari 17 atau lebih kecil dari 17. Ingat-ingat nggih, kalau angka depan lebih kecil daripada angka belakang, maka tanda pembandingnya adalah kurang dari atau lebih kecil dari. Hadapnya jangan sampai terbalik. Jika diberi garis di depannya akan membentuk huruf K. Kalau diberi garis depannya membentuk huruf B, maka dia disebut lebih dari. Soal kedua, 15 Kalau kita hitung 15, 14 menuju 11 itu adalah hitung mundur. Maka angka depan lebih besar atau lebih kecil dari belakang? Iya, lebih besar dari angka yang ada di belakang. Maka kalimat pembandingnya adalah lebih dari. Simbolnya jangan sampai terbalik. Nah, menghadap berbalik arah dengan kurang dari. Jika diberi garis di depannya, maka dia membentuk huruf B. Artinya adalah lebih dari atau lebih besar dari. Angka ketiga, nomor ketiga itu sudah jelas angkanya sama. Maka pembandingnya adalah sama dengan. Ingat nggih, angka depan dan belakang sama, maka kalimat pembandingnya adalah sama dengan. Tanda simbol pembandingnya adalah gambar sama dengan. Bunda yakin ini tanpa kalian belajar serius, kalau berarti angkanya sama, pasti tandanya sama dengan. Insya Allah sudah bisa. Coba kita beralih di nomor 4 dan 5. Dengan teliti lagi, coba kita kerjakan. Nomor 4, 20 16. Coba kamu hitung 20 menuju 16. Maju atau mundur? Kalau maju, berarti angka depan lebih kecil. Kalau mundur, maka angka depan lebih besar. Coba kita hitung. 20, 19, 18, 17, 16. Semakin kecil, maka hitung mundur. Maka jawabannya adalah lebih dari. Angka depan lebih besar dari angka yang ada di belakang. Tandanya adalah seperti huruf B tanpa garis. Dari sini sudah bisa difahami, nak? Ya, insya Allah nggih, perlahan. Nomor 5 terakhir. 18 dari 19. Coba kamu hitung. Dari 18 ke 19 itu maju atau mundur ya? 18, 19, 20. Maka itu adalah hitungan maju. Kalau maju, maka angka depan lebih kecil atau kurang dari angka yang ada di belakang. Maka jawabannya adalah kurang dari. Hebat. Tanda pembandingnya adalah seperti huruf K jika diberi garis di depannya. Dari kelima soal ini bisa difahami ya, nak? Ya, perlahan-lahan nggih. Harus ingat lebih kecil atau lebih besar angka yang ada di depannya, sehingga kamu bisa menghafalkan kalimat atau simbol pembanding. Sekian materi hari ini. Jangan lupa untuk persiapan mengerjakan soal PH besok nggih. Kalian bisa mengerjakan di buku petik halaman 88 sampai 89 tanpa dikumpulkan atau difoto di Google Classroom. Kalian cukup absen setelah mengerjakan soal-soal ini, kalian bisa absen. Misalnya, Waskito sudah mengerjakan soal PH. Misalnya lagi, Anggita sudah mengerjakan soal PH, hanya absen. Dikirimkan ke Bunda Puji di Google Classroom masing-masing. Bunda minta tolong dengan sangat, bagi yang belum selesai mengumpulkan tugas segera dilengkapi tugas-tugasnya. Nah, sekian dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda Puji mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.